Dukungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rapat raksasa merupakan rapat yang pertama kali diselenggarakan setelah Indonesia merdeka. Rapat tersebut mengumpulkan rakyat yang banyak di lapangan Ikada dan Presiden Soekarno menyampaikan pidato. Inti dari pidato Soekarno adalah memberikan dukungan kepada rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Meskipun saat berkumpul di Ikada, rakyat Indonesia dikepung oleh tentara Jepang. Tapi kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat untuk tetap tenang dan menghindari bentrok. Maka pertama kalinya pemerintah dan rakyat bertemu langsung sebagai sebuah negara dan bentuk dukungan moral dari rakyat kepada pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, dukungan daerah. Pemerintahan berbentuk kerajaan yang ada di daerah mendukung kemerdekaan Indonesia dan menyatakan bergabung dengan NKRI. Salah satunya yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Sultan Syarif Qasim II dan Sultan Siak. Yang ketiga, dukungan luar negeri. Dukungan dari luar negeri sangat penting sebagai syarat berdirinya sebuah negara, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Misalkan Departemen Luar Negeri Mesir menyampaikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia oleh Kamil Abdurrahim Bey pada 22 Maret 1946. Kemudian juga ada dukungan dari India yang muncul setelah diplomasi beras yang terjalin karena Indonesia membantu mengirimkan beras saat krisis pangan di sana. Berdasarkan kerjasama diplomasi beras, akhirnya India membuat konferensi New Delhi dan menyatakan dukungan kepada Indonesia. Terakhir, Partai Buruh di Australia menyatakan dukungan kemerdekaan Indonesia pada 24 September 1945. Yang keempat, tindakan heroik pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama yang dilakukan Indonesia setelah merdeka. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Malabi mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kemudian tentara sekutu menyerang penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945. Sehingga terjadilah pertempuran yang mengakibatkan Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945. Tentara sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata paling lambat 10 November 1945. Maka rakyat Surabaya bertahan dan terjadilah pertempuran dahsyat pada 10 November 1945 dengan tokoh utama Bung Tomo. Pertempuran yang dahsyat di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Jenderal Battle mendarat di Semarang dengan tujuan membebaskan tawanan pada masa Jepang 20 Oktober 1945. Kemudian tawanan yang seharusnya kembali ke negaranya justru dipersenjatai untuk melawan rakyat Semarang. Maka terjadilah pertempuran karena TKR berusaha mengusir sekutu pada 15 Desember 1945. Kemudian peristiwa pertempuran Ambarawa diperingati sebagai Hari Infanteri untuk mengingat luar biasanya tentara Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Lalu ada Bandung Lautan Api. Tentara sekutu mendarat di kota Bandung pada Oktober 1945. Kemudian sekutu mengultimatum rakyat untuk meninggalkan Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Lalu pemerintah meminta rakyat untuk meninggalkan Bandung, namun tentara diminta tetap berada di Bandung. Akhirnya rakyat dan tentara mengambil jalan tengah dengan membakar aset-aset penting, serta sarana-prasarana dengan tujuan tidak jatuh ke tangan sekutu. Sehingga terjadilah kebakaran yang dahsyat terjadi di kota Bandung dan Muhammad Toha menjadi korban setelah meledakan gudang senjata milik sekutu pada 24 Maret 1946.
Peristiwa tersebut dikenang dengan nama Bandung Lautan Api, mengingat kebakaran yang terjadi sangatlah besar. Jadi itulah penjelasan tentang dukungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.